Setiap tahun itu nilainya turun. PISA itu program of International Student Assessment, penilaian siswa internasional. Kita menjadi miris untuk nilai Indonesia hanya dari 79 negara, nilai peringkat saya 71. Matematikanya berapa? 73, untuk literasinya 72. Jadi masih jauh sekali. Makanya Menteri Keuangan itu sering gembar-gembor anggaran pendidikan banyak sekali, kualitasnya tidak ada. Berapa kali Menteri Keuangan menuntut masalah kualitas pendidikan? Itu dasar kita mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, ada satu cerita yang barangkali jadikan inspirasi. Alkisah, suatu kerajaan Thailand itu bingung sekali Bapak Ibu. Bisanya bingung, putrinya itu tidak bisa menangis, karena bingung akhirnya diadakan sayembara. Siapa yang bisa membuat putrinya menangis, nanti dapat hadiah. Dari seluruh penjuru datang seluruh dunia, diceritakan kekejaman Bosnia Herzegovina. Tidak bisa nangis, diceritakan gempa bumi di Turki, tidak bisa nangis. Diceritakan 700 juta orang kelaparan yang besok makan apa, tidak bisa nangis. Itu namanya sayembara. Itu guru Indonesia juga ini ya, termotivasi. Ada yang datang ke sana, ikut sayembara itu dari Indonesia. Setelah dari yang lain nggak bisa, guru Indonesia datang masuk ke sana. Diceritakan tentang kondisi guru di Indonesia, baru bisa nangis. Ya, saya mendengar ini ketika masih SPG. Itu baru bisa menangis. Nah, ini yang patut kita syukuri. Diangkat jadi PNS di Pamedaran, honor 20.000 naik dari 163. Saya syukuri, naik 8 kali. Yang bagaimana cara kita mensyukuri? Saya hanya mengingatkan saja tadi yang saya baca. Ya. Cara kita bersyukur itu salah satunya manajemen waktunya itu harus diperhatikan. Saya tidak, silakan Bapak Ibu membrowsing itu ya, kan ada struktur kurikulum Merdeka, berapa jam mengajar, berapa jam. Kalau kita sepakatan jam 7.15 masuk, silakan. Tapi aturan dari Brebes jam 7 kita sudah di sekolah. Kita hitung saja. Angka-angka itu makanya Menteri Keuangan sering-sering menuntut masalah kualitas pendidikan. Berapa kali menyatakan seperti itu. Saya kira kalau kita bisa manajemen waktu, pengelolaan kelas, manajemen sekolah, ANBK naik, nilai rapor juga akan naik. Itu hipotesa saya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ya. Mengapa timbul seperti itu? Ada guru kelas, orang tuanya cerita dengan saya, kelas 3 tidak bisa baca, akhirnya dimasukkan ke akhir. Orang tuanya cerita, Tom, sinau sing bener atau sekolah lo bu gurune mangan gorengan terus kalau dolanan HP kak. Anak cerita tidak bohong. Sekarang karakter anak itu sudah berbeda sekali. Saya hanya mengingatkan saja. Monggo manajemen kelasnya, manajemen waktunya diatur sehingga paling tidak taras anak itu naik. Selama saya hidup, saya respect pada orang yang punya taras sampai taras 80, karena saya tidak pernah mencapai 80, apalagi yang 90. Jadi untuk menaikkan nilai ANBK, karena untuk numerasi saja Brebes masih 1,3, terendah se-Jawa Tengah, sehingga yang dituntut adalah gurunya. Nah,
Nah, tujuan hari ini adalah untuk penguatan. Mari kita dengan sadar bersama, tolong manajemen waktu, manajemen kelas dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu keinginan dari K3. Hanya itu saja yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Wahidin atas sambutannya. Tadi poin yang bisa kita ambil, mari bersama-sama kita niatkan datang ke KKG ini untuk mencari ilmu, silaturahim, dan menyamakan persepsi tentang kurmer. Acara berikutnya sambutan dari Bapak kita, Bapak Rustomo. Kepada Bapak Rustomo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ketua KKG Sekbin 1 Gugus Kartini, yang saya hormati Pak Kepala SD Negeri Dukuh Tengah 2 beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah di Sekbin 1, terutama Pak narasumber Pak Edi Moses yang hari ini akan memanage tadi, mengelola manajemen kegiatan KKG-nya. Mudah-mudahan manajemen KKG yang nanti akan diprogramkan oleh Pak Edi Moses sebagai narasumber, mungkin juga nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kepala sekolah lain yang punya kompetensi berkaitan dengan kebutuhan kita semuanya, guru-guru yang ada di Sekbin 1, termasuk juga Bapak Ibu guru yang hebat Gugus Kartini yang nanti punya kompetensi bisa mengisi sharing ilmunya untuk teman-teman semuanya yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan bisa diimplementasikan di Sekbin 1, gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, guru hebat Sekbin 1 yang hari ini berkumpul di SD Negeri Dukuh Tengah 2. Mudah-mudahan semuanya mendapat lindungan dari Allah SWT, diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sedikit akan memaksakan sebenarnya datang, masih pengennya istirahat tapi kangen juga. Kalau ada pertemuan seperti ini rasanya rugi saya tidak ketemu. Mudah-mudahan ini juga bawa berkah untuk saya, sehat, panjang umur ya, dengan mendekatnya hari-hari menjelang finish, malah bukan mengurangi kecepatannya, malah tambah banter. Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, halo? Alhamdulillah. Ya, semangat, tepuk semangat. Ya, harus semangat seperti ini. Kesini ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, prok, 2, dapat, tepuk 4, gitu, 2 kali tepuk 4, gitu, sih, nanti speaking seperti itu ya, speaking di kelas seperti itu, bikin anak-anak itu senang bener gitu, kalau di kelas, itu ya. Tepuk 5, prok, tepuk 5, kan jadi musik. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
Ya. Ya, ice breaking ini baru tepuk ya. Banyak macamnya Bapak Ibu. Apa namanya inovasi sendiri ya, kreativitasnya supaya anak-anak betul-betul sebelum dimulai pelajaran itu ada persiapan secara fisik dan psikis. Nah, secara fisik tadi melalui gerakan kinestetiknya, kemudian secara psikis dengan menggunakan tadi mungkin nyanyian dan lain sebagainya. Bapak Ibu kelola kegiatan seperti itu. Ini harapan agar anak-anak kita betul-betul betah, senang di kelas belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Ibu harus betul-betul bisa kelola. Dan Bapak Ibu semuanya, tadi saya sudah menyampaikan kepada Adi, nanti kalau sudah mulai survei dengan produk, coba saya ingin lihat gitu ya. Misalnya pembelajaran berdurasi tadi sudah bisa kita pelajari bersama. Nanti Bapak Ibu implementasikan di sekolah masing-masing di kelas, kemudian divideokan. Saya nggak harus datang ke kelas ke sekolah-sekolah muter-muter capek. Nanti saya lihat progres Pak Edi, tugas mengupload kegiatan pembelajaran berdifferensiasi itu bisa dikirim linknya. Jadi Bapak Ibu nanti videonya ini setelah direkam di HP, HP-nya cukup enggak? Kalau di video nanti nggak usah banyak-banyak ya, kegiatannya jangan terlalu panjang ya, kegiatan pembelajaran di kelasnya. Kapasitas dari HP-nya ini berapa mampu untuk bisa merekam video, itu aja disesuaikan. Ke 2023 ini terasa cepat banget. Kalau itu kita kelola, Bapak Ibu semuanya, manajemen waktu ini supaya Bapak Ibu bisa. Saya banyak laporan memang kaitannya dengan saya sadar itu. Maksudnya tadi supaya bisa membagi waktu dengan Bapak Ibu kepala sekolah pengawas, ya. Bapak Ibu kepala sekolah bisa dengan Bapak Ibu guru dengan siswa, gitu ya. Jadi hanya apa sih konsep curhat tapi bisa menyelesaikan permasalahan, ya. Jadi permasalahannya bukan diselesaikan oleh kita yang menjadi coachnya, tapi coachnya yang akan mencarikan dari solusi jalan. Benar saya menyampaikan ada bisa saya Bukan aja kok. Tinggal Pak. Begitu, kalau misalnya maaf, saya ini bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Si geprok-geprok. Itu kita doakan bersama Bapak Rustomo sampai finish nanti Desember sampai finish sama-sama saya. Dan selalu Bapak dan Ibu guru hebat. Masih semangat gitu? Masih semangat? Semangat Bu. Gimana kita semangat ya. Nanti ada penyampaian materi dari narasumber kita, narasumber yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pertemuan perdana untuk kegiatan KKG Darbin 1. Semoga akan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Amin. Terima kasih Mbak Tanti yang tadi sudah mengambil satu materi yang sebenarnya nanti akan kita bahas bersama. Jadi tugas saya selesai satu sesi Mbak Tanti. Wah. Lebih cepat, lebih baik. Pak Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi saya melihat pada waktu Bapak Ibu tepuk 5, wajahnya semuanya tersenyum.
Semoga ini menandakan kegembiraan kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan untuk KKG berikutnya Bapak Ibu, saya di sini sebagai narasumber, tetapi lebih spesifik sebagai fasilitator. Jadi tidak akan mengajar. Kemarin Mbak Tanti tanya ke saya, Pak, saya minta materinya. Mbak, saya tidak ada materi yang akan saya sampaikan. Kita hanya akan ngobrol, diskusi, dan bermain-main Bapak Ibu. Nanti sampai jam 12. Tadi Bapak Hidin sudah tanya, nanti sampai jam 12 cukup atau tidak? Sangat cukup Bapak Ibu. Ini jam 10.58. Semoga nanti sampai jam 12 semuanya sudah terlewati Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk KKG, Alhamdulillah untuk Dapin 1 ini bersama Pak Tomo selaku ketua dan kami K3S bersyukur sudah bisa menentukan jadwal KKG setiap bulan 1 kali. Semoga nanti untuk seterusnya kita bisa bertemu untuk bersama-sama. Namun nanti untuk pertemuan berikutnya tidak akan klasikal seperti hari ini, tapi nanti akan dikelas-kelaskan menjadi 3 kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C nanti. Nah, seperti tadi disinggung oleh Pak Rustomo, oleh Mbak Tanti juga, bahwa kegiatan KKG sebenarnya ini lebih untuk kita bersama-sama agar guru dapat membangun interaksi positif. Jadi Bapak Ibu datang ke sini tujuannya apa? Untuk saling bersama-sama bertemu, berinteraksi positif, untuk saling berbagi dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk selalu responsif terhadap perubahan. Di sini kata kuncinya perubahan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sebagai guru ini dituntut untuk selalu berubah sesuai dengan situasi yang ada. Tadi Mbak Tanti sudah menyanyikan istilah kurikulum merdeka. Itu adalah salah satu perubahan yang ada di dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu, tujuan kita nanti semoga Bapak Ibu dapat mengenal platform pembelajaran daring untuk melengkapi moda pembelajaran luring. Jadi di kelas Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu setiap hari bertatap muka dengan siswa, juga sangat baik kalau kegiatan itu dikombinasikan dengan moda daring. Memanfaatkan HP, gadget atau laptop untuk belajar bersama-sama. Nah, nanti kita akan bersama-sama mencoba bermain-main itu dengan HP Bapak Ibu. Semua ada HP Bapak Ibu? Ada HP semua sudah ya? Ya. Yang ketiga, diharapkan nanti Bapak Ibu dapat mengungkapkan harapan. Harapannya KKG mau apa? Kira-kira ingin seperti apa? Itu yang nanti akan kami himpun, kami serap di teman-teman K3S, di teman-teman pengurus KKG. Misalnya KKG ini sekali kena Batu Raden misalnya mau baku, nanti ditulis saja harapannya seperti apa nanti untuk KKG, dan tulis juga kekhawatirannya. KKG nanti akan berlangsung terus menerus. Kira-kira apa yang akan menjadi kendala? Istilah-istilah apa yang kita gunakan? Karena sudah ada istilah baru, kita sebaiknya juga menggunakan istilah baru. Kalau untuk kelas 3 dan kelas 6 yang hari ini masih menggunakan kurikulum 13, ini barangkali masih dimaklumi. Seandainya Bapak Ibu masih menggunakan istilah RPP misalnya. Tapi Bapak Ibu yang kelas 1, 2, 4, 5 RPP sudah tidak ada. Tapi sudah menjadi tadi kata Mbak Tanti modul ajar. Apakah ada bedanya? Secara substansi mirip-mirip, tetapi secara konten ini ada sedikit perbedaan. Ini tentang RPP dan modul ajar.
Jadi Bapak Ibu sebisanya untuk yang kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah mulai dilanyahkan ya untuk mengucapkan modul ajar, tidak lagi RPP. Seperti Bapak Ibu punya motor sekarang misalnya bengkel mau dandan karburator. Sekarang sudah tidak ada motor yang pakai karburator, pakainya CDI. Sebenarnya kan sama saja itu, fungsinya sama. Platina Pak. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu mengatakan masih karburator, nanti orang bengkel ya bingung. Nah, ini salah satu analoginya seperti itu. Yang terakhir, nanti kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami struktur kurikulum merdeka, khususnya dalam pembagian waktu. Ada sebuah lompatan yang sangat ekstrim Bapak Ibu untuk pembagian waktu dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Karena ada pemangkasan kegiatan intrakurikuler yang sangat luar biasa, dipangkas sampai 25-30%, yang kemudian diambil alih oleh kegiatan yang kita sering dengar namanya P5. Namun istilah P5 juga Bapak Ibu sepertinya kita semua masih sangat minim sekali pemahamannya. Jadi semoga nanti dengan berKKJ Bapak Ibu kita akan semakin akrab dengan istilah-istilah kurikulum merdeka, semakin sering membuka referensi sehingga nanti P5 bisa dilaksanakan, dipahami dengan semestinya, tidak terjadi miskonsepsi tentang P5. Kita waktunya sangat panjang Bapak Ibu, jadi nanti untuk waktu ke depan nanti kita akan berdiskusi masalah itu. Nah, ini tujuan kita Bapak Ibu, jadi semoga dengan kita memahami, kita datang ke sini mau apa, paling tidak Bapak Ibu sudah punya peta dulu. Misalnya kalau mau kumpul hanya mendengarkan, tidak dijelaskan kumpul tujuannya apa. Nah, ini sudah ada gambaran-gambaran tentang tujuan KKG kita bersama. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya akan putarkan dulu. Ini sebuah video pendek yang disampaikan oleh seorang public speaking yang sangat luar biasa, yang isinya tentang perubahan. Berantem, saling bermusuhan. Dunia berubah begitu cepat, termasuk di dalam dunia kerja. KY hobinya sekarang bermain sosial media, bahkan ia senang menjadi kutu lompat, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Apabila kemudian kita tidak ikut perubahan, maka kemudian kita akan dilindas zaman. Maka kita pun perlu ikut terus berubah. Dan Anda tahu perubahan itu dimulai dari mana? Perubahan itu dimulai dari pikiran. Maka jauhkanlah hal-hal yang membuat pikiran Anda buntu. Buatlah pikiran Anda terbuka. Kenapa? Orang bijak pernah mengatakan pikiran itu seperti parasut. Dia akan berfungsi apabila terbuka. Anda harus terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru. Anda terbuka dengan pengembangan-pengembangan yang baru. Anda terbuka dengan keterampilan-keterampilan yang baru. Begitu Anda tidak terbuka, maka Anda akan punah. Sementara bagi Anda yang menyadari perubahan apa sih, biasa-biasa aja, tidak ada perubahan. Ingatlah filosofi kodok direbus. Masih ingat? Kalau Anda ingin merebus katak, tidak bisa kataknya diambil langsung dimasukkan air mendidih, lompat ya. Tapi Anda bisa lekat kataknya diambil, masukkan ke dalam panci yang ada airnya, dan kemudian airnya dipanaskan perlahan-lahan. Kodok itu tidak sadar bahwa dia sedang direbus. Anda yang tidak sadar terhadap perubahan, Anda seperti katak yang sedang direbus dalam panci yang akhirnya Anda akan musnah, mati. Segeralah berubah atau Anda akan punah. Nah itu Bapak Ibu, semoga kita semua sekarang menyadari bahwa kita sedang berada dalam situasi perubahan.
kurikulum sudah berubah. Bapak Ibu harus menyadari itu. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang ke-11 sejak Indonesia merdeka. Itu mulai dirintis sejak tahun 2020. Itu terakhir kurikulum 2013. Kemudian 7 tahun kemudian itu dirintis kurikulum Merdeka yang pada waktu itu dikenal dengan nama kurikulum prototip. Kemudian tahun 2022 ini sudah diluncurkan di kelas 1 dan 4, dan tahun 2023 ini diluncurkan untuk kelas 2 dan 5. Nah, semoga keadaan ini disadari Bapak Ibu bahwa perubahan ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu kemudian masih belum berubah, tadi sangat mungkin Bapak Ibu akan ketinggalan dan bisa tidak mengikuti perkembangan. Satu hal Bapak Ibu, sampai hari ini tampaknya masih banyak kita yang masih berorientasi kalau mengajar siswa ini masih lebih berorientasi kepada bagaimana siswa bisa mengerjakan soal atas materi-materi yang Bapak Ibu ajarkan. Kira-kira itu setuju atau tidak Bapak Ibu jawabannya? Bapak Ibu masih ngulang materi baik dari buku teks, dari LKS, kemudian Bapak Ibu mengetes anak untuk dinilai. Betul tidak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah sebuah paradigma yang sudah lama sekali berubah dari sejak tahun 2004. 2004. Tahun 2004 itu adalah tahun pertama kali kurikulum di Indonesia berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Sebelumnya di Indonesia kurikulumnya berbasis konten. Kalau Bapak Ibu masih ngulang materi IPA, bahwa matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kemudian bahwa ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian dites pada minggu berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu masih menggunakan paradigma kurikulum berbasis konten. Padahal sekarang sudah berbasis kompetensi. Bagaimana anak bisa memiliki kemandirian, memiliki kreativitas, memiliki sikap atau jiwa gotong royong, memahami perbedaan, bisa menerima kritik dan seterusnya. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu masih ngajarnya seperti itu, hanya membuka buku, membuka LKS, anak disuruh mengerjakan soal itu, Bapak Ibu sebenarnya masih berada dalam situasi kurikulum masa lalu yang sudah sangat-sangat berubah. Oleh karenanya sekarang ada P5 yang dikuatkan dengan alokasi waktu yang sangat panjang, 20-30%. Nah, nanti semoga dalam pertemuan ke depan nanti akan bisa lebih kita diskusi lagi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai atau belum. Dan kelas 2 dan kelas 3 dan 4 dan kelas C-nya kelompok kelas 5 dan 6. Silakan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sekolah untuk membuka linknya. Itu ada 3 link, flow kelas A, B, dan C. Di Google Doc, salah satu fasilitas yang ada di akun Google untuk menuliskan dokumen yang bisa diisi oleh semuanya. Bebas di setting untuk semuanya. Pakai Adik Belajar bisa, pakai Google biasa juga bisa. Belum masuk?
Oh, belum masuk Bu. Sebentar. Ini aja ke kepala sekolah Gitu satu. Ada 3 kalinya aja. Kalau kelas A 1 2, B 3 4, C 5 6. Kelas 3 sama kelas 6 kan jelas Gak apa-apa, itu hanya nanti bisa coba lagi. Ini hanya untuk berlatih mengisi di Google Docs. Itu belum. Masih berapa berarti? Masih 5. Ikut PSD katanya. Juga boleh menuliskan harapan dan kekhawatirannya. Beda boleh ngisi beda. Ini gorengan apa ini? Gorengan apa ini? Ini makan dulu nih. Kelas C kosong. 2 tengah 1 masih kosong. Satu duanya. Saya pada mumet ya ngaplikasi. Tenaga baru jadi ngaplik. Ayo Dian, Dian. Oh iya. Langsung ya. Beda bisa. Kalian lah. Google Docs bikin. Ya boleh di laptop boleh. Kalau HP kadang-kadang ada sisa. Apakah sudah masuk atau belum? SD Bapak Ibu. Untuk yang pertama di kelas C ada SD Pekalongan 2. Namanya disebutin nggak ya? SD Pekalongan 2 kelas 5 Pak Afrianto Wibowo. Di kelas 6 ada Mbak Nina Goziatun. Di SD Ketongan 3 Ibu Yuli Triana dan Pak Muhammad Iqbal Pranoto. SD Ketongan 5 ada Pak Prianto dan Ibu Esmi. Di SD Ketongan 10 ada Pak Izul Rafiq dan saya sendiri. Siapa is? Dengan dinas. Di SD Ketongan 2 ada Ibu Nia dan Pak Nur Yazid. Dan iya, di Tugutan 1 kelewat ya Pak. Ibu Dian Faiki dan Pak Sutono. SD Ketongan 3 ada Ibu Puspa Maneta dan Pak Abdul Salam. Di SD Ketongan 4 ada Ibu Nur Halimah dan Ibu Eda Pemaya.
Selanjutnya di SD Kedaungan Ciduk SD Negeri Untung empat. Kawan empat ya. Kawan empat ada. Tidak kapin. Kawan empat hasil. Ciduk 1 Ibu Asi Apriliazi dan Bapak Maslaha. Ayo bro. Oh ada 2 ya ini ya. Ibu Maslaha. Ciduk 1 Ibu Asi di kelas 5 dan Ibu Ratna. Di kelas 6-nya juga ada Ibu Maslaha dan Ibu Sri Hartati. Selanjutnya di SD Negeri Ciduet 2 ada Bapak Muhammad Kesra dan Bapak Kesejahteraan gitu. Amsil gimana? Anak keserane loh. Lanjut. sudah. Kelas B, Mbak. Kelas B. Kelas B. Untuk SD Ketanggungan 2 ada Ini wis dayaki suaranya. ada Ibu Sri Murtini SPD SD dan kelas 4 Ibu Suci Nurtias SPD SD. Ketanggungan 3 ada Bapak Dwi Sutoto dan Ibu Ulfa Salfitri. Untuk Ketanggungan 10 ada Masih yang telat. Lanjut. untuk SD Ketanggungan 10 ada saya sendiri Noni Wulandari dan guru kelas 4 Bapak Muhammad Saiful Bahri. Kelas 5 ada Mbak Laili Nur Hikmah dan kelas 4-nya ada Ibu Dian Fatmawati. Duku Tengah 1 Ibu Sumarni SPD dan kelas 4-nya Ibu Ade Naurina. Oh, tambahan. SD Duku Tengah 2 ada Ibu Sri Hayati dan Ibu Nur Aini SPD SD. Dan untuk kelas 4-nya ada Bapak Ahmad Nur Prianton SPD dan Ibu Farida Riani SPD SD. Untuk Duku Tengah 3 ada Ibu Santi Nurjana SPD dan untuk guru kelas 4. Untuk kelas 4 Mas Antoni jobol. Kan diundang Mas Antoni jobol. Grogi Mas Anton. Untuk kelas 4-nya ada Bapak Arzako. Untuk SD Untuk SD di Tengah 4 ada Bapak Ahmad Azir SPD dan untuk kelas 4-nya ada Ibu Zulfa Kolida. Untuk SD Ciduet 1 ada Bu Catur Budi. Sama Ibu Suyatina. Kayak keringetnya gede-gede gitu. Untuk kelas 4-nya ada Ibu Nala Rahmadanti dan Ibu Mutmainah. SD Ciduet 2 ada Ibu Eka Wulandari. Kelas 4-nya Ibu Sri Nur Safiati. Terima kasih. Terima kasih Mbak Noni atas pembacaannya. Kelas A terakhir yang belum mau dibacakannya kelas A. Di depan. Bukannya cemologi dari mata kelas A ya.
Ibu saya SPD. Ibu Desi Triana. SD Negeri Keranggungan 3 ada Ibu Sri Atika. Kemudian Ani Sulis Tianingsi. Gede-gede. Bojone gede-gede. SD Keranggungan 10 ada Ibu Kunaini Mutia Ayu Rahmanita. Ibu Tengah 1 Karisma Nur Utami Maulida Astri Utami. Kemana? SD Ibu Tengah 2 Siti Mutmainah dan Ibu Kuswatun Hasanah. Sri Jayanti Muhammad Shush. Silakan mendesak. Dari Duku Tengah 3 ada Ibu Indrawati dan Ibu Musdalifah. Oh, jangan. SD Duku Tengah 4 ada Ibu Wasina dan Alan Budiawan. SD Ciduet 1 ada Indah Purnama Setia. Ada Diana Indrianti. Dan dari Ciduet 2 ada Sofriha dan Ibu Siti Ruida. Oh, ini di depan ya. Nah, terus lanjut. SD Ketanggungan 5 ada Ibu Khalifah dan Ibu Nur Iski Fikria Insani. Ada beberapa yang saya belum kenal ya. Terima kasih. Terima kasih, sangat luar biasa Mbak Rina. Nanti pertemuan depan jadi moderator. Kendala yang mungkin terjadi selama kegiatan KKG adalah waktu yang kurang kondusif, mengingat kurangnya disiplin hadir beserta datang tepat waktu. Alhamdulillah ini adalah sebuah pengakuan. Ya. Sehingga kegiatan KKG kurang berjalan optimal. Saya kira kita sepakat Bapak Ibu, tadi undangan jam 9.30, berapa? 9.30. Tadi Pak Rustomo datang tepat waktu, Bapak Ibu malah yang ditunggu. Jadi semoga yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nanti untuk pertemuan depan, mohon Bapak Ibu semua termasuk kepala sekolah untuk bisa menepat waktukan agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih, ini masukan dan pengakuan yang sangat tulus dari Duku Tengah 2. Sama atau sama begitu juga. Tapi harapannya kayaknya standar-standar semua itu nggak ada yang istimewa harapannya. Untuk harapan dari SD Negeri Duku Tengah 03 yang terasa menulis kita ini. Duku Tengah 3 Pak Salam. Oke. Pak berarti monggo Pak dibaca sendiri. Maaf ya Pak ya. Dan harapan saya ini mewakili Pak Salam ya. Harapan saya kegiatan ini mendapatkan ilmu dan pengalaman baru tentang kurmer supaya bisa diimplementasikan di kelas dan di sekolah saya. Amin. Semoga ya Pak ya. Amin. Harapan saya mengikuti KKG ini dari Ciduet 01. Monggo Ciduet 01 berarti ada Bu Sri Hartati. Baratna, ya. Harapan saya mengikuti KKG tentunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat terutama tentang kurmer. Untuk SD 10 ini Mbak Nina mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik. Amin. Selalu upgrading ya Mbak ya. Harapan saya dalam mengikuti KKG ini diharapkan semua guru dapat memahami segala bentuk perubahan kurikulum yang mengalami perubahan
Ini anonim, nggak ada yang mengaku siapa nih. Menjadi tempat sharing bagi sesama guru kelas untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan sekolah agar dapat berubah dan mengalami kemajuan untuk proses kegiatan belajar. Ya. Terus harapan berikutnya dari Duku Tengah 02 ya. Harapan saya dalam mengikuti KKG Gugus Kartini Dapin 1 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Negara Indonesia adalah menambah ilmu dan wawasan dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia melalui narasumber yang sudah mengikuti diklat maupun seminar pendidikan. Yang terakhir dari Ketanggungan 5 melaksanakan ilmu yang sudah didapat. Oke, jadi diamalkan. Oke. Monggo Pak Teddy dilanjut. Satu lagi Bapak Ibu, ini sudah jam 12 tadi di Pak Wahidin di TV jangan sampai jam 12 lewat. 9 menit lagi. Mbak Tanti tolong kirimkan Padletnya. Ada satu lagi Bapak Ibu, ini juga refleksi terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buka HP-nya, nanti dibuka, Bapak Ibu nanti dituliskan sesuai dengan yang ditanyakan di pertanyaan itu. HTTPS Padlet, silakan dibuka. Yang di grup kepala sekolah, silakan bisa dikirim ke kepala sekolah yang lain. Ini namanya Padlet yang bisa untuk bermain-main dengan nanti di sekolah dengan anak-anak di rumah. Bapak bisa meminta pendapat, meminta pandangan untuk anak menulis. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan murid Bapak Ibu yang sekarang diajar 15 sampai 20 tahun lagi. Jadi kalau yang sekarang kelas 1 umurnya 6 tahun ditambah 15 tahun, umur 25 tahunan. Coba apa harapan Bapak Ibu 25 tahun, 20 tahun ke depan? Itu Bapak Ibu tinggal diklik, itu bagian plusnya. Kalau di HP beda? 20 tahun ke depan, harapannya seperti apa? Jadi anak yang mengutamakan etika, sopan, santun, dan attitude yang baik. SD 10, anak yang soleh-soleha. Kalau sudah ngisi harapan di sebelah kanan, kemudian bayangkan juga Bapak Ibu, apakah yang sudah dikerjakan Bapak Ibu di kelas selama ini sudah merasa sudah membantu mereka menjadi seperti yang Bapak Ibu harapkan. Coba dijawab dengan jujur, apakah yang sudah dilakukan selama ini di kelas sudah membantu mereka seperti yang Bapak Ibu harapkan? Ini baru 1 yang masuk, masih banyak kekurangan. Pelajaran matematika sedemikian rupa sampai dimarahi, sampai anaknya takut tidak mau berangkat. Padahal Bapak Ibu inginnya menjadi anak yang sopan, anak yang soleh, yang sukses. Nah, di sini jelasnya Bapak Ibu ada gap antara apa yang dilakukan kepada anak Bapak Ibu di kelas dengan harapan. Nah, semoga ini akan menjadi sebuah titik awal pemantik Bapak Ibu menyadari bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas nanti sebisanya diarahkan agar mereka memberikan peluang yang sangat luas kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan jalan-jalan, tuntunan-tuntunan agar mereka menuju ke harapan yang tadi Bapak Ibu tuliskan. Di kurikulum Merdeka, konten atau materi pelajaran ini sudah bukan menjadi tujuan utama.
Bapak Ibu boleh saja guru kelas 4, guru kelas 3 masih mengajari anaknya penjumlahan satu angka kepada siswanya di kelas 4. Bapak Ibu kelas 3 boleh saja masih ngulang maca nulis, tidak apa-apa. Sekarang tuh CP basisnya adalah per fase. Bapak Ibu jangan menuntut anak kelas 1 semester 1 harus bisa baca semua. Karena Bapak Ibu, setiap anak ini punya keunikan yang sangat berbeda-beda. Kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, ini sudah sangat familiar bagi Bang Ida dan kawan-kawan, bahwa anak membawa kodratnya sendiri-sendiri. Oleh Ki Hajar Dewantoro diumpamakan seorang petani menanam jagung, menanam padi. Nah, sama saja Bapak Ibu di kelas itu banyak benih Bapak Ibu, ada yang kayak jagung, ada yang kayak padi, ada yang kayak terong. Nah, Bapak Ibu tidak mungkin memberikan perlakuan merawat padi seperti merawat jagung. Padi butuh air banyak. Kalau jagung airnya banyak kan malah mati. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Kalau memang mereka di usia anak kelas 1, semester 1 belum bisa baca tulis, bukan salah Bapak Ibu. Sangat mungkin memang usia kematangan anak A ini memang belum sampai ke sana. Oleh karena sekarang untuk CP di Guru Merdeka sudah dilonggarkan. Untuk mengukurnya adalah dengan fase kelas 1-2. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah merasa bersalah kalau guru kelas 1, guru kelas 2 anaknya belum bisa baca tulis. Adik saya Bapak Ibu, seperti adik itu dulu bisa baca tulisnya kelas 2 akhir. Kalau 1 belum bisa baca, susah saya bacanya. Tapi apakah dengan tidak bisa baca terlambat, kemudian pada saat dewasa dia akan kemudian gagal? Kan seperti itu. Anak yang sekarang usia TK pintar baca tulis, apakah dipastikan mereka jadi anak yang sukses? Kan juga tidak. Nah, itulah Bapak Ibu yang barangkali bisa Bapak Ibu renungkan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sebuah pemikiran baru Bapak Ibu untuk membuka pemikiran itu, sehingga hari Bapak Ibu dalam mengajar ini sudah tidak menuntut seperti yang Bapak Ibu inginkan, karena anak membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda, butuh kesenangan. Apalagi kelas 1-2 Bapak Ibu, mereka masih dalam tahap bermain. Kalau dalam perkembangan Ki Hajar Dewantoro namanya perkembangan kiraga, usia 0 sampai 8 tahun, mereka masih sangat senang kalau belajarnya bermain-main. Di Ciro 1 saya sampaikan, untuk mengajar berhitung, misalnya Bapak Ibu diajak ke tetangganya yang punya kambing, diajak anak-anak untuk ngitung kambingnya ada berapa, kupingnya ada berapa, kepalanya ada berapa. Nah, itu adalah sebuah kreativitas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus belajar di dalam kelas. Di luar menghitung mobil yang lewat, menalin plat nomor mobil misalnya, atau mungkin menghitung jumlah pohon, itu adalah situasi yang sangat menyenangkan bagi anak. Maka segeralah berubah untuk memberikan pembelajaran tuntunan agar mereka senang untuk belajar, tidak lagi mereka takut untuk datang ke sekolah karena terbebani dengan tugas-tugas dari Bapak Ibu yang berlebihan. Bapak Ibu, itu yang barangkali bisa sampaikan, sangat terbatas waktunya. Semoga untuk pertemuan hari ini, dari perbincangan singkat kita hari ini akan menjadi sebuah hal yang bisa memicu pemikiran baru, perubahan baru untuk waktu ke depan lagi. 3. Ya. Kegiatan terakhir kita ya, refleksi kegiatan apa
Apa yang Anda pelajari dari kegiatan KKK hari ini? Monggo. Oh. Jadi apa Bapak Ibu yang kita pelajari kegiatan KKG hari ini? Banyak ya? Tadi kita sudah mendapatkan, monggo Ibu dan Bapak berpendapat. Mungkin Mbak Nina ini sih Mbak Nina, betul. Ini contoh aja, Mbak Nina ini ada pertanyaan, tapi jawabannya tidak harus satu-satu, bisa dirangkum atas dari pertanyaan itu. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan hari ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat kegiatan hari ini? Kemudian ketiga, hal-hal apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik saat mengikuti hari ini? Hal baik apa yang diterapkan untuk kegiatan yang akan datang? Bebas itu boleh dirangkum aja atas dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan KKG hari ini, menurut saya sudah cukup berbeda dibandingkan kegiatan KKG sebelumnya. Ini lebih sedikit menarik ya Pak. Jangan terlalu banyak dulu, sedikit menarik ya gitu, supaya nanti pertemuan berikutnya lebih menarik lagi seperti itu. Nah, kemudian sudah terjalin interaksi yang cukup positif di antara peserta KKG, meskipun belum terlihat maksimal ya, baru sedikit juga ini, karena ya saya lihat terjalin interaksi tadi satu karena memang kurangnya waktu, jadi apa yang mau disampaikan juga terkesan buru-buru seperti itu. Jadi untuk kedepannya mohon nanti jangan telat ya. Kemudian, jadi maaf saya hari ini telatnya. Kemudian di sini juga cukup berbeda lagi karena Pak Edi sudah memberikan terobosan terbaru. Biasanya tuh apa ya? Saya lebih pengurus KKG. Biasanya kayaknya cuma monoton gitu-gitu aja, tapi ini ada kegiatan tadi mulai dari merefleksikan, kemudian tadi masukan dari beberapa peserta. Itu jadi kita nggak ngantuk gitu ya. Nah, kemudian berarti harus ada tampilan-tampilan yang sekiranya kita tuh nggak yang sepanang kayaknya gimana gitu Pak. Bosan juga Pak. Iya. Kemudian apa lagi Pak? Nggak apa-apa. Oh iya, semuanya ya. Oke, bagus. Kemudian tadi meskipun belum seluruhnya tersampaikan oleh Bapak, tapi ada sedikit tadi kita sudah mengenal apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Meskipun saya pribadi belum jelas betul, karena memang saya juga kebetulan kelas 6, jadi belum ada bayangan kurikulum Merdeka itu yang seperti apa rinciannya. Nah, kita harus bagaimana nantinya untuk menerapkan kurikulum Merdeka di kelas kita masing-masing, karena kebetulan saya juga kelas 6 tapi sepertinya di lapangan masih ada beberapa guru yang kayaknya hampir berapa persen ya belum move on dari kurtilas. Jadi mulai dari istilah-istilahnya juga masih nyebut RPP gitu kan ya. Jadi masih asing kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya Bu Pak. Apalagi Pak sudah Pak? Barangkali yang lain mau Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fatmawati dari SD Kertawan 5. Mungkin yang sudah disampaikan Mbak Nina sudah semua nih. Mungkin saya di sini hanya berikan sedikit saran dan terutama untuk perihal undangan hari ini, kan materinya salah satunya pembahasan teorinya mengikuti JKP, tetapi hari ini hanya menyediakan materi tentang kurikulum pembelajarannya berdiferensiasi gitu saja. Tapi harapannya sih ketika materi yang sudah disampaikan itu sesuai dengan perihal pada undangan yang telah di-share seluruhnya. Jadi iya Pak, oh ya senang ya hari ini materinya CGP. Barangkali yang mau ikut CGP kan, oh iya CGP itu sangat bermanfaat sekali ya Beda ya. Ada Mbak Indah, ada Bu Tanti, itu Masya Allah sekali. CGP, ada Musri, ya barangkali semuanya, ya ada Bu Hari, ada siapa saja, ada mungkin bagaimana mau mengikuti CGP yang sudah didaftar ya, lulus nggak? Ada pengumuman. Semoga diharapkan dari Dapil 1
semua Bapak Ibu guru dapat mengikuti kegiatan JGP sangat penting sekali nih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saran saja saya itu saja yang sesuai dengan apa yang sudah di-share di grup semua guru. Jangan nangis Mbak Dian. Ya, mungkin saran saja ya Pak ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang perlu ditambahkan untuk kegiatan hari ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Ya tadi ada yang sudah ngomong makan betul. Sip. Terus tadi sudah disampaikan semua kayak sama Mbak Rina dan Mbak Dian. Itu yang di undangannya CGP, tapi ternyata meskipun ya ada materi baru, yaitu ada Padlet, itu materi baru yang menarik. Harapannya ya nanti undangannya sesuai dengan pelaksanaan. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, nanti kita berjumpa lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kita banyak mendapat pencerahan, banyak mendapat ilmu baru, dan semoga bisa kita mengaplikasikannya di sekolah kita masing-masing. Tunggu pertemuan berikutnya nih Bapak dan Ibu, tetap ada di stay tune di gelombang yang tercinta kita. Kepada Pak Salam, monggo Bapak Ibu silakan. Salam sehat. khususan ala hati salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jamil ahwali wal afad wa taqbilana bil hajat sayyi'at wa tarfa'na wa tuballighuna sallallahu min jamil khairat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bisyakaratil maut wa najati minan nar wal afwi wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Salam, matur nuwun Bapak Ibu semua sudah berkenan mendengarkan kita semua di sini. Terima kasih Pak Edi atas ilmu yang sangat luar biasa. Dari saya selaku pembawa acara, pengantar acara, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tutur kata ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.